to my channel. Jadi ini video perdana aku. Yang aku rencananya sih untuk video-video selanjutnya aku akan membicarakan mengenai herbal, mengenai kosmetik. Jadi ini sebenarnya aku kerjain malam-malam karena aku baru beli tripod baru. Dan pengerjaan video ini juga ada gangguan-gangguan kecil dari junior. Jadi harap maklum ya. Well, pembahasan pertama aku adalah aku mau ngebahas mengenai secang. Secang itu sebenarnya manfaatnya apa sih? Aku amat sangat concern sekali sekarang dengan herbal. Kenapa? Karena sebenarnya herbal itu fungsinya banyak banget dan kita tuh di Indonesia tuh banyak banget tanaman herbal. Bedanya herbal dengan obat adalah obat itu kan kimia. Memang kalau kita minum obat itu efeknya langsung terasa. Sementara kalau herbal itu sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita konsumsi jangka panjang. Tapi sebenarnya kalau kita bilang jangka panjang itu jadinya tuh bisa selain menyembuhkan, sebenarnya herbal itu baik untuk menghindari dari suatu penyakit. Misalnya kita ngomong bawang putih. Kalau misalnya kita rajin mengkonsumsi bawang putih, misalnya oke, mungkin sekarang kita sehat, tapi kita rajin mengkonsumsi bawang putih, itu untuk kedepannya kita akan semakin sehat. Dan banyak herbal-herbal lainnya. Hai Junior. Ya. Nah, untuk kesempatan ini saya mau membicarakan mengenai secang. Kalau secara fisik sih tanaman secang tuh kayak gini. Jadi kayak kayak serutan kayu ya. Dia tuh kayak serutan kayu. Jadi sebenarnya kalau dari secang ini tuh banyak mengandung minyak atsiri. Jadi kayak minyak atsiri itu biasanya minyak yang biasa digunakan untuk bahan-bahan pengobatan atau juga bahan-bahan kecantikan. Cuma memang saya belum pernah mendengar bahwa minyak atsiri dari secang ini bisa pernah dipakai untuk bahan kecantikan. Tapi sebenarnya kalau untuk kesehatan itu sebenarnya banyak banget fungsinya. Jadi secang ini kalau untuk mengkonsumsinya aja sebenarnya tinggal direbus aja. Jadi setelah dicuci dia direbus, nanti saya akan liatin bahwa dia tuh nanti akan langsung kita masukin 1-2 batak aja, itu nanti airnya tuh udah langsung merah banget gitu loh. Dan rasanya sih sebenarnya tawar dan agak sedikit manis. Saya sempat merasakannya, saya sempat tiap hari selama seminggu saya minum air secang. Sedikit ada gangguan. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi saya seminggu tuh saya sempat bikin minum wedang secang. Jadi secang aja saya cuma campur secang dengan air panas, itu kayak badan saya tuh enak banget gitu loh. Kebetulan saya tuh tipikal orang yang suka makan enak. Jadi sebenarnya agak berisiko sih sama penyakit ya kalau misalnya kita sering makan enak. Cuma ya itu, jadi saya berusaha untuk menyeimbangkan dengan herbal. Dan sekarang sih karena saya udah ada penyakit juga, jadi saya udah mulai ke olahraga. Tapi makan enak masih susah guys. Jadi ya gitulah ya. Jadi manfaat kulit secang itu yang pertama adalah dia sebagai antioksidan karena dia mengandung polifenol. Polifenol ini juga banyak sebenarnya, kayak di green tea juga ada. Jadi polifenol ini memang fungsinya sebagai antioksidan, dia bisa menangkal radikal bebas. Kemudian yang kedua, secang ini juga sebenarnya bagus untuk penyerapan vitamin C. Kita kan tahu bahwa vitamin C itu sebenarnya mempunyai andil dalam untuk menjaga sistem imunitas tubuh kita. Dan kadang-kadang memang tubuh kita mungkin tidak mampu untuk menyerap vitamin C secara optimal. Nah, secang ini membantu penyerapan vitamin C. Selain itu juga dalam secang ini sebenarnya ada namanya antibiotik alami. Jadi dalam secang itu ada yang namanya flavonoid. Itu sebenarnya dia bisa menjadi antibiotik alami untuk tubuh kita. Ternyata secang itu juga bisa membantu dalam mengatasi diabetes mellitus tipe 2. Jadi ada di secang itu yang namanya zat saponin. Jadi zat saponin itu dapat meningkatkan kinerja insulin sehingga mengatasi diabetes. Kemudian selain itu juga secang itu bisa membantu mengatasi kanker prostat. Jadi memang diyakini bahwa saponin dan flavonoid itu
itu bisa mengatasi kanker prostat ya. Tapi balik lagi, memang ini harus digunakan secara berkesinambungan dan terus menerus gitu loh. Nah, selain itu juga bisa mengatasi untuk menghindari dari serangan jantung. Kenapa sih? Tadi kan memang saya sempat jelaskan bahwa secang ini mempunyai kemampuan membantu penyerapan vitamin C, sehingga kalau vitamin C itu terserap dengan baik, maka arteri atau pembuluh darah kita itu tidak menebal lagi. Jadi semakin menipis sehingga aliran darah semakin lancar, sehingga terhindar dari serangan jantung. Ternyata secang juga bisa juga untuk menghentikan pendarahan, tapi ini kayak pendarahan luar ya. Jadi kayak misalnya ada luka, ada ada luka, itu sebenarnya karena kan dia sebenarnya di dalamnya juga kan bisa sebagai antibiotik alami, sehingga untuk sebagai luka juga dia juga bisa sebagai antibiotik alami juga ya. Ada gangguan nih dari my little boy nih ya. Jadi dia sebenarnya hari kalau malam tuh suka manja gitu loh, cuma akunya lagi iseng banget bikin video ya. Kemudian kita balik lagi ke secang. Secang juga dia bisa untuk menyehatkan dinding usus. Jadi karena dalam secang ini ada senyawa yang namanya tanin ya. Jadi tanin ini dia juga mempunyai sifat antibakteri. Dia mempunyai sifat antibakteri sehingga ya namanya usus kita kan penyerapan makanan, penyerapan apa semuanya kan melalui usus ya. Jadi itu juga bisa untuk menyehatkan dinding usus. Jadi memang lebih banyak lagi ya, maksudnya selain yang tadi saya jelaskan, memang secang ini mempunyai sifat antibakteri, kemudian antiinflamasi, kemudian anti jamur, kemudian meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi kayak sekarang, apalagi sekarang tuh kayak lagi banyak COVID gitu kan. Memang COVID itu untuk orang-orang tertentu memang kalau yang mempunyai sistem imun bagus mungkin bagus, tapi kayak misalnya kayak saya tuh worry banget gitu loh dengan adanya COVID. Makanya saya tuh sebenarnya selain banyak minum vitamin, olahraga, saya tuh banyak minum herbal gitu loh. Jadi salah satunya secang. Please sayang, salah satunya secang. Jadi itu cerita saya mengenai secang. Jadi secang itu adalah sesuatu yang tidak mahal. Jadi kalau saya kebetulan kemarin sempat ke Jogja, jadi saya beli langsung segini. Jadi paling kalau misalnya saya gunakan itu, oke, ya, enggak, itu nanti dimasukin ke minuman ya besok ya. Emang Enak. kayak jus. Jadi ini paling saya tuh pakai segini aja, segini untuk satu gelas, terus saya pakai air panas. Saya cuci dulu pastinya, saya cuci dulu, terus saya pakai air panas. Itu tuh hasilnya tuh enak banget. Jadi walaupun saya udah mulai ada beberapa obat yang harus saya minum secara rutin, tapi memang saya tetap maintain pakai ini gitu loh. Saya tetap maintain pakai herbal. Ada beberapa herbal yang juga saya rutin saya minum. Nanti kita bahas juga khasiatnya untuk herbal yang biasa saya minum. Jadi benar-benar saya merasa bahwa memang tubuh kita ini harus dimasuki untuk, selain makanan-makanan yang sebenarnya mengandung zat-zat yang nggak bagus, itu harus diimbangi dengan sesuatu yang mengandung zat-zat yang bagus. So sekian pembahasan kita mengenai secang. Sampai jumpa, dan karena ini malam jadi sorry ya saya pakai daster, tapi semoga ini bermanfaat dan nanti kita bahas untuk herbal yang lainnya. Thank you, good night.